Kita coba, kita refresh dulu, kita klik. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara ekspor dan import data Excel ke dalam database menggunakan Laravel ya. Nah, jadi di sini langkah pertama itu kita bikin dulu tampilan di sini ya. Jadi di sini langkah pertama itu kita bikin dulu tabelnya. Kita bikin tabel pegawai, kita menggunakan migration ya. Jadi di bagian terminal PHP artisan make model pegawai. Nah, gini, enter. Lalu kalau sudah seperti ini kita cek lagi di bagian database migration. Nah, ini yang paling bawah. Lalu ada pegawai. Sini saya ganti namanya jadi pegawai aja. Ya otomatis nambah S ya. Nah, di sini saya setting jadi pegawai aja gitu. Nah, kita isikan fieldnya. Kalau sudah seperti ini kita simpan. Lalu di bagian sini terminal kita ketikkan lagi PHP artisan migrate. Nah, kalau sudah kita cek di bagian PHP myadmin-nya, kita refresh, ada gak tabel pegawai? Nah, ada ya tabel pegawai. Sini kita coba isikan. Nah, ini kita anggap sudah ada satu data ya. Lalu kita setting lagi di bagian app model pegawainya ya kan. Kita isikan aja ya, saya copy paste saja. Nah, gini tabelnya itu ganti dengan pegawai, nama tabelnya, primary key-nya ID, lalu variable-nya itu ada nama, alamat, TGL LHR ya, tanggal lahir, sama telepon. Terus kalau sudah seperti ini kita bikin lagi controller di bagian terminal. Kita bikin lagi controller di sini, PHP artisan make controller pegawai controller lalu min R. Oke, kalau sudah created successfully, cek di bagian app http controllers, ada yang namanya pegawai di sini. Nah, kita tampilkan aja ya kan. Sini pegawai sama dengan pegawai all. Nah, gini. Sininya kita jangan lupa kita import ya. Sini import. Nah, munculnya use app pegawai. Lalu kita mau tampilkan di halaman 1 ya. Kita mau tampilkan di halaman 1 atau 2? Oh, di halaman 2 aja ya. Kita mau tampilkan di halaman 2 berarti return view halaman, nama foldernya halaman ya kan. Untuk menampilkan halaman 2 itu ada di dalam views halaman 2. Folder halaman, filenya halaman 2. Ini folder halaman, lalu halaman 2. Lalu kita panggil variabelnya ini pegawai. Nah, gini. Berarti kita ada perubahan di bagian web.php. Nah, ini web di bagian root web.php ini halaman 2 ini berarti bukan dari beranda controller lagi, tapi dari pegawai controller. Nah, gini pegawai controller. Jadi kita cek dulu bisa nggak masuknya. Sini kita kasih komentar. Sini aja di pegawai. Nah, kita refresh, kita klik halaman 2, harusnya munculnya adalah ini ya, data ini. Klik method app control pegawai controller halaman 2 ada oh ya, maaf. Di sini kita ganti bukan halaman 2 tapi index. Nah, gini. Refresh, kita klik halaman 2. Oke. Nah, ini ada datanya ya, 1 ya.
Kita cek datanya. Nah, datanya sudah bisa ditampilkan. Berarti kalau kita mau kasih desain table di halaman 2 bisa ya. Di bagian pegawai controller kita hapus saja ini. Lalu di sini untuk menampilkan datanya. Ini kita ganti aja di sini card ya. Setelah itu sini ada untuk menampilkan datanya itu. Lalu di sini kita ngambil variabel pegawai ya. Kita ngambil variabel pegawai as item. Nah, lalu tr-nya ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, gini. Lalu di sini td kita panggil fieldnya item nama ya, bukan name. Karena di variable kita tuliskan nama. Sini alamat, lalu tglLHR, lalu telepon. Nah, gini. Kita cek dulu. Nah, sekarang sudah muncul ya kan, data dari database dengan data yang sudah kita tampilkan di sini sudah sama. Bagaimana cara kita biar data ini bisa kita ekspor ke dalam Excel? Caranya kita harus nginstal library dari Laravel, namanya itu Map Website Excel. Clear dulu. Di sini kita ketikkan composer require Map Website Excel. Nah, gini. Kita enter. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita setting dulu di bagian config. Karena kita baru aja nginstal library baru. Jadi kita setting dulu di bagian config, app. Lalu di bagian provider, itu harus kita taruh. Nah, provider, kita taruh di sini. Taruh ini. Lalu di bagian aliasnya lagi kita isikan ini. Setelah ini terus kita publish dulu ya apa yang sudah kita masukkan ke provider dan alias tadi, yaitu kita ketikkan php artisan vendor publish di bagian terminal seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah publish. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bikin dulu ekspornya ya. Kita ketikkan php artisan make export. Tadi apa? Pegawai export. Lalu modelnya adalah pegawai. Enter. Nah, lokasi dari pegawai export ini adanya di bagian app. Ada export dan ada pegawai export. Nah, di sini sudah otomatis pegawai app pegawai sudah ada, terus data yang mau kita ekspor juga sudah ada di sini. Lalu selanjutnya di bagian pegawai controller kita bikin di sini public function ya. Public function pegawai export. Nah, lalu kita return Excel new pegawai export, lalu jadi nama pegawainya ya, nama filenya pegawai.xlsx. Nah, gitu kan format Excel. Terus ini masih belum bisa karena Excelnya belum kita import dulu. Nah, sudah 3 ini yang kita import ya. Nah, terus sini ada error ya. Sini kita kasih titik koma. Nah, gitu. Terus biar ininya bisa kita panggil, maka kita registrasikan di web.php dulu. Kita registrasikan export pegawai. Nah, gitu kan. Sini tadi di pegawai controller tadi namanya di sini pegawai export. Pegawai controller. Nah, gini.
Lalu kita bikinkan di sini tombol ya. Kita bikinkan tombol di sini, kita gunakan ini aja. Route, panggil route, nama route-nya adalah export pegawai. Export pegawai. Kelasnya nah gini. Nah, ini sudah ada di sini. Oh, mungkin kita tambahkan di sini. Sini aja, taruh sini aja misalkan. Nah, dia masuk sini. Nah, sekarang pada saat kita klik tombol export ini, harusnya data yang di database pengguna ini harusnya ke export, ya kan? Jadi kita coba, kita refresh dulu, kita klik. Nah, sekarang kita cek hasil ekspornya, kita klik. Nah, jadi sampai sini ekspor data dari database ke Excel menggunakan Laravel sudah berhasil. Sekarang bagaimana untuk importnya? Untuk importnya seperti ini. Kita bikin tombol di sini import ya. Kita desain gunakan modal aja ya. Lalu kita setting di sini ya. Nah, lalu untuk menampilkan ininya kita taruh di atas sini, di bawah sini. Nah, saya benerin dikit. Nah, klik. Nah, sudah siap. Sekarang di dalam sini import data. Lalu di modal body ini kita desain dulu ya formnya. Nah, kalau sudah desain seperti ini, kita cek dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah berhasil. Sekarang kita bikin file importnya ya. Sini kita clear dulu. Sini kita ketikkan php artisan make import ya. Oke, kalau sudah, kita cek di bagian app ada import di sini. Nah, ini filenya sudah ada ya, sudah dibikinkan otomatis di sini. Nah, di sini kita setting, kita perlu setting field yang mau kita import. Misalkan di sini nama, ya kan. Lalu row-nya 1. Kenapa 1? Karena file yang mau kita import itu kan berdasarkan ini kan. Jadi ada ID, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, sama ada telepon ya kan. Nah, di sini juga sama, ada ID, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir, ada nomor telepon. Nah, jadi dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia dari 0, jadi kita ngambilnya nama itu dari 1 ya kan. 2, 3, 4 gitu. Nah, sekarang kita setting di sini 1 nama. Terus ada alamat. Alamat tadi adalah 2. Lalu ada TGL, LHR, tanggal lahir itu dari 3. Lalu telepon itu adalah 4 row-nya. Kalau sudah seperti ini, kita ke bagian pegawai controller. Jangan lupa kalau di sini ada pegawai export, maka di sini juga harus ada pegawai di sini import ya. Import pakai S. Nah, import. Lalu di dalamnya ada pegawai import. Nah, sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin di bawah sini ya. Public function. Lalu kita ketikkan file, misalkan seperti ini, request dari file. Terus filenya tadi kita pindahkan ke folder data pegawai, misalkan ke folder data pegawai dengan nama filenya adalah nama file. Nah, jadi nama filenya tetap sama. Kita Excel dulu. Excel import. Nah, new pegawai import. Ini kalau move ini dia otomatis ke folder public ya. Secara default dia ke folder public di dalam project. Terus kita bikinkan lagi
folder data pegawai. Jadi dalam public ada folder data pegawai. Nah, terus lanjut Excel import new pegawai import, itu adalah pegawai import yang kita bikinkan yang ini tadi. Ini yang ini. Importnya dari mana? Dari public path-nya itu adalah ini. Nah, folder ini. Lalu nama filenya adalah nama file. Terus lalu return redirect ke halaman 2. Oke. Kalau sudah seperti ini kita kurang. Nah, kita ke bagian web.php. Kita bikinkan dulu, kita registrasikan dulu. Sini import pegawai. Terus pegawai import Excel. Nah, jangan lupa ininya adalah post. Oke, kalau sudah di bagian halaman 2 ini, di bagian form actionnya, road, kita panggil tadi apa namanya di sini, import pegawai. Import pegawai. Oke. Kalau sudah, di sini harus kita tambahkan dulu. Nah, gini. Kalau sudah, kita refresh, kita coba import. Kita coba isikan datanya dulu ya. Mana ya tadi? Excel tadi kita coba isikan datanya. Ini ya, kita hapus saja. Ada 6 data ya kan? Ada 6 data, kita simpan. Terus di sini kita refresh dulu. Kita import datanya. Sebentar, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, nanti ke double. Nah, terus kita import. Kita pilih pegawai XLX. Import, nggak bisa ya. Kayaknya ada settingan di sininya yang masih belum kita. Oh iya, jadi di sini itu tambahkan aja di sini. Nah, di atas. Terus div model body. Nah, ini. Jadi formnya di atas model body. Sekarang kita cek import pegawai import. Nah, otomatis sudah bisa masuk. Kalau kita ekspor lagi datanya, nah juga sudah bisa ya kan, gitu kan. Terus kita mau tambahkan lagi datanya yang baru. Dari yang ini kita tambahkan lagi, misalkan kita import pegawai ya tadi ya. Import. Nah, jadi di sobarnya ada 2, terus di bawahnya lagi ada A, B, C. Nah, baik, untuk ekspor sudah bisa dan import juga sudah bisa ya kan. Jadi jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.